Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Husnaini Putri Intan dapat menjumpai Anda dalam program Unhas Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pasangan ideal Capres-Cawapres. Apa pandangan akademisi? Dari Studio Unhas TV, inilah Unhas Talk selengkapnya. Memilih pemimpin negara adalah aspek yang sangat vital dalam sebuah demokrasi. Menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, bagaimanakah pasangan Capres-Cawapres ideal versi akademisi? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, di studio saat ini sudah ada bersama dengan kita Bapak Dr. Hasrullah MA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya telah berkenan untuk menghadiri talk show kita hari ini dengan tema pasangan ideal Capres-Cawapres kita ya Pak. Iya baik, jadi Bapak Dr. Hasrullah MA ini selaku dosen FISIP dan juga merupakan pengamat politik Universitas Hasanuddin. Baik, Bapak, menjelang Pilpres di 2024 mendatang, bagaimana sih sebenarnya kontestasi politik saat ini? Apakah ada perkembangan politik yang signifikan dari perbedaannya mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, saya kira ini agak berbeda ya, terutama dari pemilih. Jadi beberapa data yang kami punyai dan beredar di media sosial itu rupanya kelompok-kelompok generasi Z dengan milenial itu cukup mendominasi kita punya pemilihan 2024. Jadi umpamanya data pemilih sekarang yang kita dapatkan di KPU itu adalah 204.807.022 pemilih. Nah, di antara 204 ini ada yang menonjol di situ, yaitu terutama di generasi Z ya, itu kelahiran 1995 hingga tahun 2000 itu punya data sekitar 46.800.161. Itu berarti 22,85% dari data pemilih. Kemudian yang lahir di generasi milenial tahun 1980 sampai 94 itu jumlahnya cukup fantastis juga, yaitu 63 juta 60 juta 822.389. Itu artinya sekitar 33,6%. Dua generasi yang lahir di generasi milenial dan Gen Z ini, kalau dia bersatu, siapapun yang dia pilih tentu akan terpilih menjadi presiden di 2024 nanti. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa harus para calon presiden 3 orang ini, ya 3 sosok baik dari Prabowo, dari Ganjar maupun dari Anies menggarap dominasi gen Z dan milenial di pemilu 2028. Jadi kalau dulu kan masih memilih berdasarkan daerah ya, itu artinya barang siapa yang menguasai pemilih-pemilih pemula dan pemilih-pemilih generasi gen Z dan milenial itu akan keluar jadi pemenang. Dan yang menarik kontestasi pada 2024 ini ada incumbent yang ikut, yaitu Pak Prabowo. Beda dari Pak Jokowi, pasangan dengan Pak Maruf Amin, dengan Prabowo, jadi saya melihat pasangan Prabowo dengan Sandi, ini proses bisa dikatakan incumbent. Itu artinya kemungkinan kalau dia mampu menguasai, dari survei juga menunjukkan, baik yang ditunjukkan di Republika, data terakhir dari Mutadi, kemudian beberapa dari kawasan timur, Prabowo itu unggul. Ya, artinya sebagai akademisi harus menyampaikan apa adanya gitu kan. Itu artinya sampel yang diambil oleh Mutadi, ya, mungkin salah satu peneliti survei yang cukup handal ya, memberi unggulan kepada Prabowo gitu. Nah, bagaimana yang lain? Saya pikir masing-masing punya kemampuan. Ganjar barangkali unggul di Jawa Tengah, ya. Kemudian Anies harus diingat, Anies ini mempunyai kekuatan di kelompok-kelompok milenial. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari segi diksi, kata maupun pada saat dia melakukan sosialisasi di mana-mana, ternyata orang-orang muda yang datang. Apalagi dia sudah pernah datang di Universitas Hasanuddin ya, kemudian pernah di UGM, pernah di UI. Saya melihat Anies ini punya kekuatan silent majority.
sewaktu-waktu akan naik gitu. Jadi saya melihat, prinsip saya ingin katakan, siapa yang menguasai kelompok milenial dan kelompok-kelompok kecenderungan untuk menang. Tapi itu dalam prediksi di atas kertas. Nah, itu tergantung daripada strategi kampanye masing-masing ketiga capres tadi. Oke. Iya, baik. Menarik nih Pak, sebenarnya jadi yang menjadi perbedaan signifikan adalah peran milenial ya, yang lebih dilibatkan di kontestasi politik 2024 ini ya Pak, dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, baik Bapak. Jadi dari 3 pasangan capres yang sudah memproklamirkan sebagai capres, namun masih ada nih beberapa capres yang belum memiliki pasangan capres. Benar demikian ya Bapak? Ya, sebenarnya Anies saya kira dia mulai gadang-gadang ya. Setelah dia berpasangan dengan Cak Min, saya kira ini juga akan ada menghilangkan ketidakpastian, terutama partai pengusung ya. Sehingga saya menganggap Anies sudah menentukan cawapres, itu artinya dia sudah leluasa. Sekarang tinggal Ganjar, sementara menggadang-gadang ada yang mau melamar di capres dari Jawa Timur. Begitu juga tentang Prabowo. Nah, saya ingin katakan dari data yang kami peroleh bahwa luar biasa ini pemilih di Jawa gitu. Di Jawa terutama di mana? Di Jabar itu ada 35.714.901. Inilah provinsi yang paling tertinggi jumlah pemilihnya. Kemudian Jatim 31 juta lebih, Jateng 28. Ya, yang cukup timpang adalah antara pemilih di Jawa dengan di luar Jawa. Untuk seperti Kalimantan, ya terdiri beberapa provinsi, Sulawesi, Ambon, kemudian Papua, Bali dan NTT NTB itu hanya 21 juta pemilihnya. Jadi kita bisa bandingkan pemilik suara yang paling banyak ada di Jawa. Nah, dan di luar Jawa yang paling banyak pemilihnya yang punya hak pilih itu ada sekitar 10 juta. Nah, saya menganggap siapa yang menguasai Pulau Jawa, siapa yang menguasai suara yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja itu cuma 2 juta. Banten itu 10 juta, hampir sama dengan DKI. Barang siapa yang menguasai Jawa, ya, saya kira akan keluar jadi pemenang. Makanya dalam kontestasi yang sementara berlangsung, itu kelihatan roda perputaran persuasi politik itu ada di Jawa gitu. Ya, baik. Ya baik Bapak. Jadi melihat memang peran di Jawa perbedaan signifikan antara Jawa dengan Sulawesi dan daerah pulau-pulau lainnya. Baik, melihat juga dari survei popularitas nih, dari yang seperti Bapak yang sampaikan tadi bahwasannya ada salah satu kandidat yang menduduki popularitas tertinggi dalam kontestasi politik. Nah, itu bagaimana sebenarnya Bapak melihat sendiri sebagai akademisi? Apakah memang sangat berperan signifikan untuk menjadi penentu yang menduduki kursi jabatan presiden nantinya? Ya, di dalam untuk menjajaki seorang tokoh, baik tingkat keterpilihan, tingkat keterkenalan, kemudian tingkat aksesibilitas, itu sangat ditentukan oleh survei. Survei itulah yang menjadi pedoman menentukan siapa yang kira-kira yang punya peluang besar untuk menjadi keluar sebagai pemenang. Nah, begitu juga yang terjadi kemarin 5 tahun yang lalu. Antara Prabowo dengan Pak Jokowi itu beda sekitar 5%. 1,55, 1,44. Artinya swing voter saja pindah 5% di sini, itu sudah bisa merubah konstelasi politik. Nah, persoalannya sekarang baik petinggi partai, penentu-penentu kebijakan, survei itu menjadi rujukan. Ya. Dan itu saja perlu diketahui dalam melakukan penjajakan pendapat tidak hanya para kelompok-kelompok survei, tapi juga pihak-pihak tertentu. Maaf ya kalau saya sebut seperti Babinsa, kemudian Babinkumnas itu bisa mengetahui survei yang ada di masyarakat kita yang paling ujung terdepan. Nah, kenapa itu dilakukan? Ya untuk mengetahui apakah siapa yang kira-kira cenderung untuk menang, dan itu akan dilihat dari hasil perolehan survei. Ya. Baik, Bapak, menarik juga nih soal koalisi politik saat ini. Apakah memungkinkan bahwasannya koalisi yang berkuasa saat ini akan mengusung salah satu cawapres kita? Ya, ini persoalan kira-kira beberapa bulan lalu Pak Jokowi ya selalu cawe-cawe. Tapi di dalam komunikasi politik itu namanya komunikasi ulang alik.
Oke. melihat mana potensi yang besar. Memang selama ini Jokowi jadi sorotan, ya kadang-kadang ke Ganjar, kadang-kadang ke Prabowo, tapi Anies hampir tidak pernah. Jadi dua ini, dan saya menganggap tinggal nanti pada hari tertentu, pada saat penentuan, apalagi pada saat nanti pengumuman tentang capres, pasti Jokowi melihat mana kira-kira yang punya peluang besar dan dia tidak mau kehilangan muka, sehingga persoalan politik cawe-cawe ini tetap dia lakukan. Tapi saya menganggap itu sah-sah saja dalam politik ya, untuk mendekati siapa yang menang. Dan yang lebih penting lagi, di mana Pak Jokowi selalu memberi statement, yang penting dia akan dukung orang yang akan melanjutkan programnya, termasuk IKN yang ada di ibu kota baru yang ada di Kalimantan gitu. Benar ya Pak. Berarti memang banyak program-program yang saat ini diharapkan nantinya bakal dilanjutkan oleh pemimpin kita di masa depan ya Kak. Termasuk program IKN juga. Ini kan belum selesai secara ini ya Pak, belum clear sepenuhnya gitu. Jadi memang masih memerlukan pembaruan lagi gitu. Dan diharapkan dengan adanya pilpres di 2024 mendatang, dan yang mendudukinya nanti juga terpilih adalah orang-orang yang berintegritas seperti itu ya Bapak. Ya baik. Menarik juga untuk membahas terkait peran pemilih pemula nih Pak, selaku kaum milenial, saya pribadi juga merasa bahwasannya peran kita nih sangat-sangat penting nih sebenarnya dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Seperti apa Bapak melihat peran pemilih pemula dan juga milenial dalam kontestasi politik 2024? Itu yang saya katakan tadi, saya berdasarkan data dari KPU. Jadi memang generasi Gen Z dengan generasi milenial ini akan menentukan arah politik siapa yang harus dia pilih. Nah, makanya saya berharap kepada calon presiden 3 ini berlomba-lombalah isi konten kampanye, isi konten persuasi itu dilakukan kepada kelompok-kelompok milenial. Tidak hanya di kampus, tapi dia harus bisa turun sampai ke pelosok desa, mempengaruhi bahwa inilah program utama. Makanya saya berharap ya 3 calon presiden ini kalau ingin mau merebut, minimal dia mau tahu apa selera anak muda. Ya, kemudian kira-kira generasi ini mau dibawa kemana? Dan tentu program-program yang ditawarkan banyak tentang kepemudaan, nasionalisme, kemudian kebangkitan pemuda, kemudian menggelorakan kembali Sumpah Pemuda yang kebinekaan itu menjadi sebuah nilai-nilai kampanye. Yang lebih penting lagi, generasi Z dengan generasi membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah itu, lapangan pekerjaan ini diurai dengan beberapa program. Oke. Nah. Iya, baik. Kalau berbicara soal milenial, berarti kita juga sebenarnya berbicara soal sosial media nih Pak. Sebagai salah satu media yang memang lagi digandrungi oleh masyarakat, terutama kaum milenial. Dan juga politik lebih sedikit banyak dibahas di dalam sosial media tersebut. Nah, bagaimana Bapak melihat selaku akademisi, melihat perkembangan sosial media dalam hal ini untuk kampanye dan sebagainya? Seperti apa Bapak? Saya kira ini statement saya agak keras ya. Barang siapa menguasai media sosial dalam kampanye, kecenderungan untuk menang itu tinggi. Nah, jadi saya menganggap, saya selalu katakan di beberapa depan, di kuliah, di ceramah, bahwa sikap kita ini sangat ditentukan oleh 2 T. T besar itu adalah Tuhan yang selalu mengajarkan kita kebaikan, keburukan, jalan yang benar, itu T besar. Tapi T kecil adalah media sosial. Barang siapa yang menguasai media sosial, ingat, pertarungan pertama yang menggunakan keberhasilan Presiden Amerika, yaitu Obama, dia menggunakan Facebook. Nah, Facebook ya untuk memenangkan pertandingan di Amerika, dan dia terpilih. Nah, sekarang banyak jenis-jenis yang media sosial bentuk, ada TikTok, ada Instagram, ya, dan ada yang lainnya gitu. Nah, kalau mau menang, kampanye yang paling luar biasa yang punya keperkasaan mempengaruhi persuasi, terutama di kelompok milenial, dan itu bisa melalui media sosial. Dan media sosial saya kira ini adalah benda yang sangat ajaib, ya, bisa digunakan untuk kampanye, sosialisasi. Makanya yang laku nanti ini adalah para konten kreator. Ya, bagaimana mengemas seorang tokoh, bagaimana seorang yang kira-kira yang bisa sehingga dalam tema-tema kampanyenya itu dimasukkan di media sosial. Iya, baik Bapak. Menarik juga nih soal terkait politik identitas, agama dan juga etnis nih. Sebenarnya bagaimana sih perkembangannya di dalam kontestasi politik 2024 mendatang ini, dan bagaimana kita nanti
perkembangan pentingnya politik identitas, budaya dan juga agama di kontestasi politik saat ini? Seperti apa? Ya, ini kadang-kadang juga politik identitas ini digunakan sebagai mesin politik untuk mempengaruhi pemilih ya. Jadi sekarang negosiasi antara ya apa yang dilakukan Anies dengan Caimin itu salah satu. Karena saya menganggap bahwa Nasdem ini dia punya paham itu tentang demokrasi ya, lebih. Tapi Caimin yang selama ini ada di Prabowo, saya tidak tahu bagaimana negosiasi politik itu pindah ke. Nah itu kan selalu menganggap bahwa identitas itu selalu menarik karena Caimin ini ketua PKB, diharapkan menjadi kelompok-kelompok Nahdien bisa ikut. Dan cukup besar loh kalau di Jawa Timur. Nah sekarang juga seperti itu. Kemarin saya lihat juga Hopipa. Ya, bertemu dengan bersilaturahmi dengan kelompok-kelompok dari PDI. Itu semua salah satu. Tapi kalau identitas ini digunakan untuk memenangkan sebuah partai, memenangkan sebuah kontestasi, gak ada masalah. Yang penting tidak membawa hal-hal yang sifatnya negatif. Karena kalau politik identitas dipertajam terus, tapi kalau masih bicara tentang keterwakilan politik, saya kira masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah masuk menyangkut tentang yang aspek negatif, mengatakan bahwa ini yang baik, ini yang tidak bagus, ini yang beragama, tidak beragama, nah itu yang menyebabkan politik identitas yang menyebabkan bisa menimbulkan sesuatu yang sifatnya kurang baik. Jadi di mana-mana selalu dalam teori komunikasi itu selalu ada namanya teori homopili. Mencari kesamaan daerah, kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan ilmu, kesamaan sudut pandang, itu yang selalu. Nah, di dalam politik bisa sah-sah saja sepanjang tidak menimbulkan efek yang negatif gitu. Jadi barangkali kalau orang kampanye di salah satu daerah, pasti putra daerah yang diturunkan ke sana untuk mendekati, dan teori homopili ini selalu digunakan dalam agenda kampanye sehingga lebih cepat melebur terhadap antara calon presiden dengan rakyatnya gitu. Makanya keterwakilan daerah, keterwakilan politik itu menjadi hal yang sangat bagus. Yang penting harus kita ingat ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini harus selalu di kampanye. Siapapun yang dipilih, siapapun presidennya, tetap kita hormati. Iya, benar Bapak. Benar Bapak. Tapi melihat juga dari dinamika politik saat ini nih Pak, apakah ada potensi nih menimbulkan ketegangan politik? Apalagi udah menjelang-menjelang nih akhir tahun, bentar lagi kita pemilihan presiden nih Bapak. Jadi kami dari kawasan timur ya, ini kadang-kadang di kawasan timur itu berharap kalau lihat jumlah pemilih suara itu dominasi ada di Jawa. Kemudian hanya 20% itu berasal di kawasan timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTB, Bali, ya NTT, itu hanya 21%. Nah, ada istilah yang selalu kita lihat dan selalu diskusi di kawasan timur. Kita ini orang-orang dari timur dianggap kekasih gelap yang dilupakan. Kalau sudah ya kenapa saya katakan demikian? Suaranya hanya diminta pada pesta kontestasi. Sesudah itu dilupakan. Makanya kita berharap agar kita masih ingat Sumpah Pemuda ya. Ada Yong Java, ada Yong Sumatera, Yong Kalimantan, Yong Celebes, Yong Ambon. Kemudian kelompok-kelompok pemuda yang asal dari Bali, dari NTT ya. Saya melihat ini harus menjadi hal yang direkatkan. Jadi dalam keadilan politik, pemerataan politik juga harus terwakili. Bisa saya bayangkan, saya harus minta maaf kepada Kalimantan. Selama Pak Jokowi di periode kedua ini, tidak ada orang Kalimantan yang terwakili. Nah, ya padahal dia eksploitasi tambang cukup. Yang cukup menggembirakan Papua. Penduduknya cuma tidak seberapa besar, ya kalau data pemilu kita lihat di sini sangat kecil, tapi ada 2 menteri yang terwakili. Jadi keadilan politik, keadilan orang tokoh itu juga penting. Apakah itu jadi menteri atau wamen. Kalau Sulawesi Selatan ini kan ya selalu ada gitu. Untunglah seperti Sulawesi Selatan sudah pernah ada wakil presiden, kemudian dari Banjarmasin sudah pernah. Nah ini, jadi pembangunan politik ini harus memperhatikan keterwakilan para aktor-aktor politik. Tidak hanya menyangkut tentang pembangunan infrastruktur, tapi juga bagaimana keterwakilan dalam kemenangan kontestasi politik di Pilpres nanti, keterwakilan tokoh dari seluruh Nusantara ini, seluruh Indonesia harus bisa duduk bersama-sama. Indonesia ini adalah milik kita bersama. Iya. Ya, baik.
Merujuk tadi pernyataan Bapak barusan nih. Jadi sebenarnya mungkin masih banyak orang di luar sana, masyarakat Indonesia yang merasa kurang dilibatkan seperti itu ya Pak dalam dalam pemerintahan, terutama tadi mungkin Kalimantan yang ternyata tidak ada perwakilannya dalam yang duduk di pemerintahan saat ini. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk untuk meningkatkan partisipasi politik sendiri Pak? Karena kita kekhawatirannya adalah masyarakat merasa tidak dilibatkan dan akhirnya cenderung mereka ya udah tidak usah memilih seperti itu. Seperti apa Bapak? Jadi memang biasa masyarakat masa bodoh ya, karena begitu hanya setelah pesta demokrasi sudah selesai. Nah, inilah fungsi daripada partai. Partai yang ada mewakili dari masing-masing, kemudian partai yang ada di mana yang pemilik partai ini harus memperhatikan keterwakilan itu. Karena kita ini salah satu kesatuan Republik Indonesia gitu. Mari kita bersama-sama ya mengurus negara ini. Kemudian keterwakilan ini saya sangat tekankan karena semenjak pernah kita gelarakan dulu di awal 90-an ada namanya Irama Suka, Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Para tokoh kita itu juga termasuk Pak JK Baramuli, Pak Tendri Abe menyorakan. Nah, ada juga istilah kawasan KTI, kawasan Timur Indonesia. Juga tetap berharap, itu yang saya katakan, jangan hanya dibutuhkan pada saat pesta demokrasi. Tapi ketika mau mengurus negara, ketika mau bersama-sama untuk mengurus negara, keterwakilan tokoh itu menjadi hal yang sangat penting untuk diwakili siapapun presiden terpilih. Apakah Pak Prabowo, apakah Ganjar, apakah Anies. Jangan sampai dia hanya dibutuhkan pada saat sosialisasi, pada saat kampanye gitu. Oke. Ya, benar Bapak. Jadi kalau berbicara soal kontestasi politik memang tidak ada habisnya ya Pak. Namun ada satu isu yang mungkin tidak pernah lepas nih dari kontestasi politik terkait ekonomi, perkembangan ekonomi Indonesia sendiri. Nah, apakah isu-isu ekonomi ini menjadi fokus utama juga dalam Pilpres 2024 ini? Ya, kemarin waktu diskusi kita di mana? Di Baruga, di Unhas, ada beberapa teman yang menanyakan, termasuk Profesor Hami Pakdu, menanyakan seperti itu Pak Anies ya. Tapi itu juga masih dalam bentuk konsep. Jadi memang harus ada grand skenario. Kalau saya sih sebenarnya kalau mau bagus, apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh dari Papua, kalau tidak salah nama panggilannya Bilian, sementara ikut menjadi stafnya Pak Jokowi. Kalau untuk memajukan, itu pusat-pusat ekonomi itu dipindahkan ke timur. Bahkan seperti yang dijanjikan Pak Jokowi, tol laut, itu sampai sekarang belum, di akhir masa jabatannya belum kita dengar ini bagaimana. Kemudian itu juga yang harus digelorakan kembali. Karena pusat peradaban itu pindah apabila pembangunan ekonomi itu ditarik ke timur. Itulah yang saya bilang katakan tadi. Apa yang dikatakan Billy yang merupakan salah seorang tokoh pemuda dari Papua yang sementara ikut sama Pak Jokowi. Kalau untuk merubah tentang pembangunan ekonomi harus dibalik. Ya, saya harus minta maaf. Ini kemarin sudah ada peresmian kereta cepat ya antara Jakarta dengan Bogor. Kami dari timur tidak iri sih. Tapi bagaimana dengan janji Pak Jokowi yang mengatakan kita akan membangun tol laut. Sampai sekarang juga tidak terlihat apa ya yang kita inginkan, yang dijanjikan. Nah, ini yang saya harapkan, pembangunan ekonomi tetap harus lebih banyak porsinya di luar Jawa. Mohon maaf ini. Karena bagaimanapun juga infrastruktur itu kalau kita bandingkan dengan Australia, dengan Malaysia, itu negara-negara bagian itu dia perhatikan. Makanya provinsi-provinsi yang ada di timur, ya untunglah ini baru mau membangun IKN di Kalimantan. Tapi saya kira ini butuh energi yang panjang, butuh dana yang cukup banyak, dan pelibatan tidak hanya Kalimantan. Masih ada Maluku, masih ada Sulawesi, masih ada Papua, masih ada NTT. Mungkin kalau Bali nggak ada masalah. Nah, pembangunan infrastruktur menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk dijadikan tidak hanya sebagai materi kampanye, tapi juga direalisasikan dalam bentuk program kerja utama. Oke. Baik, menarik. Membahas soal janji-janji politik ya Pak, berarti memang ada banyak hal yang mungkin belum terrealisasikan saat ini, baik dari janji Presiden dan mungkin janji-janji politik dari instansi-instansi lain, seperti itu Bapak. Nah, bagaimana sebenarnya janji politik itu idealnya? Seberapa besar, seberapa bisa kita percaya dengan janji politik? Memang bicara tentang janji politik itu di awal memang manis ya, tapi itu juga harus tetap ditagih. Jadi peranan DPR, peranan media, lembaga-lembaga sosial masyarakat, kemudian terutama juga mahasiswa tetap rekam itu janji-janji yang disampaikan.
termasuk beberapa tokoh yang pernah datang di Sulawesi Selatan ya, termasuk Pak Prabowo, termasuk Pak Anies, yang sementara ini kita tunggu Ganjar bisa masuk juga di Sulawesi Selatan. Kita catat dan kita sampaikan. Dan sekarang enak sekali gitu, dengan media sosial merekam apa yang disampaikan gitu. Ya, apa yang pernah disampaikan, termasuk debat yang bukan debat, atau waktu Pak Anies ada di Baruga Petarani kampus Unhas, itu kan jadi rekaman jejak janji yang harus ditagih. Nah, ini semua harus kita lakukan, dan saya kira penyimpanan tentang data-data janji politik itu akan direkam dalam media sosial. Makanya saya bilang tadi, media sosial itu menjadi bank data yang cukup efektif untuk menagih kembali, apalagi pada saat itu kalau tokoh presiden itu menyampaikan sesuatu apa yang disampaikan, dan itu bisa ditagih kembali gitu. Ya, baik. Oke, berarti memang harus ditagih nih ya. Ditagih, ya. Soal janji-janji politiknya agar tidak menjadi utang, karena katanya janji ini adalah utang ya Bapak. Ya, termasuk Pak Jokowi ini tentang tol laut ini. Oke, baik. Ya, tol laut ini kita cari mana ini tol laut, mana tol lautnya, atau membangun kawasan dari pinggiran, ya, Nawacita. Apa enggak 8 program kerja yang ditawarkan itu berapa yang, dan DPR harus menagih, termasuk di sidang terakhir nanti. Berapa persentase yang dijanjikan selama 10 tahun berkiprah di tanah air gitu. Ya, jadi memang keterwakilan rakyat juga sangat mempengaruhi ya Pak. Peran rakyat, peran sosial media, dan peran pemuda dalam kontestasi politik sangat berpengaruh gitu ya Pak. Ya, kalau secara formal ya kita berharap para wakil rakyat yang ada di Senayan, di DPR, janji-janji pada saat pertanggungjawaban harus bisa ditanyakan. Ya, sehingga presiden yang akan datang terpilih kita lihat apa saja yang pernah dijanjikan. Ataukah Pak Anies pernah berjanji ke Unhas? Kira-kira seperti itu. Dia kan datang ke sini untuk kampanye. Dalam teori-teori kritis itu kan mengeksploitasi kita punya suara. Sekarang orang Unhas banyak yang hebat ya, banyak yang bisa diangkat jadi tokoh nasional. Sekarang maukah ikut bersama-sama memimpin negara ini bersama-sama? Minimal ada keterwakilan Unhas di setiap pemerintahan yang terpilih gitu. Iya, baik. Berarti memang janji-janji itu lagi-lagi harus ditagih lagi. Harus ditagih, harus ditagih. Karena masyarakat nih suaranya dibeli gitu ya, bukan dibeli atau bagaimana ya bahasanya Pak? Ya, artinya nih janji politik itu artinya ada sesuatu yang disampaikan, dia akan lakukan. Tapi saya berharap janji itu tetap harus bisa direalisasikan. Ya, apapun yang terjadi namanya janji politik, kalau dia terpilih minimal ada agenda-agenda khusus yang terutama saya berharap di kawasan timur, termasuk Universitas Hasanuddin. Oke, sedikit melihat ranah global nih Pak, dari politik global. Apakah situasi politik global ini juga dapat mempengaruhi Pilpres di 2024 mendatang nih Pak? Ya, yang cukup berpengaruh ini tentang kemarin kasusnya Rempang ya. Ada investasi dari Singapura, dari China. Ini juga akan melihat, dan itu kan cukup mengganggu situasi politik. Karena di pasal 33 menyatakan segala isi bumi yang ada di mana di Indonesia yang terkandung itu digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran para oligarki ekonomi, bukan kemakmuran investor. Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 sudah menyatakan segala hasil bumi ya yang kita miliki digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran investor, bukan kemakmuran pemerintah, bukan kemakmuran oleh investor asing. Nah, ini harus punya komitmen presiden di pasal 33. Karena hampir yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Ternate, di Papua, itu adalah tambang yang memang digunakan untuk tidak hanya menguntungkan yang mengelola, tapi juga pasal 33 menyatakan segala isi bumi isinya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan penguasa, bukan kepentingan investor. Iya, benar ya Pak. Ya. Jadi memang ada tuh salah satu asas hukum yang menyatakan bahwasanya salus populi suprema lex exto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, seperti itu ya Bapak. Ya, jadi memang peran rakyat tidak hanya dibutuhkan ketika kontestasi, tapi ketika realisasinya pun juga mereka ingin dilibatkan sebenarnya. Namun keterlibatan tersebut ternyata belum sedikit banyak masih ada beberapa ketimpangan ya Pak di Indonesia sendiri. Ya baik, Bapak untuk melihat kampanye-kampanye nih dari ketiga bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden kita,
Selaku akademisi, bagaimana Bapak menanggapi hal-hal tersebut? Saya kira 3 calon presiden ini semua kita anggap bahwa ini adalah yang terbaik. Kemudian diusung oleh partai. Ya, ada yang punya partai, ada yang petugas partai, ada bukan partai, tapi dia diusulkan. Saya berharap cawapresnya itu harus di luar Jawa. Cawapresnya apakah dari Sumatera, apakah dari Kalimantan, dari Sulawesi, yang tidak pernah ini seperti dari Papua, dari NTT, dari Bali. Saya berharap pasangan ini harus bisa. Makanya sejak awal dalam data-data milenial maupun data-data pemilih, saya berharap keterwakilan politik itu terjadi tidak hanya di DPR, ya, tapi terwakil juga di lembaga eksekutif. Nah, makanya saya berharap ya kalau begini terus dengan melihat jumlah pemilih di Jawa, tidak bakalan orang di luar Jawa akan jadi presiden gitu. Itu pun Habibie karena kecelakaan. Kecelakaan karena masalah reformasi. Jadi saya berharap ya siapapun, walaupun sudah ada ya Pak Anies sudah menggandeng Caimin. Tinggal ada 2 ini, apakah bisa? Tapi itu semua saya serahkan. Tapi ingat bahwa kita ini negara kesatuan, satu negara, dan apa yang dilakukan pada 28 Oktober itu adalah Indonesia ini adalah milik kita. Saya berharap capres ini masih ada 2. Ya, jangan saja lari ke Jawa Timur, sekali-sekali noleh ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya, Sulawesi sudah pernah ya tapi tidak tertutup kemungkinan di bagian lain gitu. Nah, namanya power sharing itu dalam politik sangat penting. Dan sekarang dengan kemajuan pendidikan, teknologi, saya kira hampir merata kita punya pendidikan. Jadi sekarang adalah political will dari pemilik partai memperhatikan suara-suara dari di luar Jawa. Oh iya, baik. Baik Bapak, berbicara soal keterwakilan nih, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala dari representatif masyarakat dari di luar Pulau Jawa untuk maju sebagai calon presiden dan bakal calon presiden? Seperti apa? Saya kira enggak, dari segi leadership oke. Dan Hamzahas dengan JK sudah membuktikan bisa. Kebetulan kemarin Habibie juga sempat ya. Jadi saya kira adalah kemauan baik dari para pemimpin partai yang ada ya. Kemudian juga bahwa dia adalah memberi kepercayaan kepada teman-temannya atau sahabatnya yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, memberi kesempatan kepada putra-putra terbaik yang ada di luar Jawa gitu. Saya tidak ingin mendikotomi ya, tapi saya menganggap kalau presidennya adalah orang Jawa, minimalnya wakil dari luar Jawa. Jadi saya menganggap apa yang kita sampaikan di Universitas Hasanuddin ini siapa saja bisa menjadi wakil presiden gitu. Oh iya, baik. Jadi memang keterwakilan dan kesempatan itu sebenarnya sudah ada ya Pak? Sudah sudah bisa dibuktikan. JK sudah bisa, Hamzahas dari Kalimantan Selatan, kemudian Habibie dari Jawa Gorontalo. Kita berharap harus ada ini keterwakilan gitu. Namanya power sharing, namanya kebersamaan, ya. Jangan sampai ada istilah kekasih gelap yang terlupakan gitu. Iya, baik. Ya. Baik, Bapak berbicara soal Capres dan Cawapres, menurut Bapak selaku akademisi dan juga pengamat politik, bagaimana sih sebenarnya pasangan ideal dari Capres dan Cawapres? Pertama, ya orang yang punya kapasitas, ya, dan bisa diterima oleh semua golongan, ya. Kemudian yang kedua, memakai istilah Bhinneka Tunggal Ika. Iya, baik. Ya, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu. Saya berharap paling klop itu kalau ada dari Jawa, ada dari luar Jawa gitu. Artinya dari kawasan timur, apakah Kalimantan? Sekali lagi selalu Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, Ternate, NTT, NTB, Bali. Oke, baik. Beri kesempatan sehingga bahwa pemerintahnya dikelola secara bersama-sama. Aspirasi ini akan kita teriakkan selalu agar tokoh-tokoh dari timur itu bisa menduduki posisi yang sangat strategis seperti yang pernah dilakukan oleh 3 tokoh yang pernah duduk di wakil presiden itu. Ya, baik Bapak. Mungkin ada closing statement dari Bapak dalam talk show kita hari ini membahas terkait pasangan ideal Capres dan Cawapres. Ya, sebagai orang dari kawasan timur, saya ingin bicara ada 3 hal atau 4 hal yang harus kita sampaikan. Pertama, untuk menjadi tokoh nasional, ya saya kira di kawasan timur gak ada masalah. Ya, ini sudah dibuktikan oleh Pak JK, Hamzahas dengan Pak Habibie.
saya berharap masih ada 2 calon presiden yang tidak punya wakil. Dan kalau Anda merasa bahwa ini adalah NKRI, adalah dari Sabang sampai Merauke, saya mengusulkan tokoh-tokoh dari timur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tidak terlaksana membangun dari pinggiran yang diprogramkan Pak Jokowi, terutama kawasan timur, itu harus diperhatikan kembali. Saya menganggap kalau perlu, saya sependapat dengan teman-teman dari Papua, kenapa tidak pembangunan infrastruktur dan ekonomi itu dipindahkan ke Papua gitu, sehingga getaran untuk menaikkan kapasitas kita, menaikkan pertumbuhan ekonomi itu bisa terlaksana. Yang ketiga, saya berharap para anggota DPR tetap menyuarakan apa yang harus disampaikan, sehingga saya melihat terutama pembangunan ekonomi, kemudian daerah-daerah tertinggal, termasuk juga yang masalah nasional yang belum selesai adalah tentang stunting. Saya kira ini yang ingin sampaikan. Dan terakhir sekali, siapa yang menguasai generasi milenial dan generasi Z, dia akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Baik, demikianlah perbincangan kita pada Talk Show kali ini. Kami berharap bahwasannya siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden pada kontestasi politik 2024 mendatang adalah benar merupakan wakil rakyat dan menjadi representatif yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana ada gium hukum yang menyatakan bahwa salus populi suprema lex exto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya Usnedi Putri Intan, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.